Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan fermentasi khas dari Indonesia yang dibuat dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Rania Nidan Pasha. Nama saya Winona Salma Humaira. Perkenalkan, nama saya Devandria Riansyah. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Franciscus Dalasare dari kelompok 6. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat pembahasan dan cara pembuatan berikut ini.
bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup dan teknologi yaitu ilmu terapan. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tanaman, atau hewan, serta proses biologis untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya adalah fermentasi untuk membuat makanan dan minuman, rekayasa genetika, hingga teknologi CRISPR atau teknologi pengeditan gen yang memungkinkan memodifikasi DNA organisme hidup secara efektif. Selanjutnya ada materi mengenai sejarah bioteknologi. Yang pertama, pada era kuno atau sebelum Masehi. Bioteknologi pertama kali diterapkan dalam bentuk tradisional seperti fermentasi. Bangsa Mesir dan Sumeria pada tahun 6000 sebelum Masehi menggunakan fermentasi untuk membuat roti, bir, dan anggur. Fermentasi juga digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Kedua, era pertanian. Pada abad ke-17, ilmuwan seperti Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroorganisme melalui mikroskop. Ini menjadi dasar untuk memahami proses fermentasi secara ilmiah. Yang ketiga, era revolusi industri, yaitu pada abad ke-19. Penemuan Louis Pasteur mengungkapkan konsep fermentasi sebagai proses biologis yang melibatkan mikroorganisme. Temuan ini mempercepat penggunaan bioteknologi dalam pembuatan makanan dan minuman. Yang keempat, era modern pada abad ke-20. Penemuan DNA oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 membuka era baru bioteknologi. Pada tahun 1970-an, teknik rekomendasi DNA atau rekayasa genetika diperkenalkan. Contoh aplikasinya adalah produksi insulin sintetis. Yang terakhir, yang kelima, pada era kontemporer, yaitu pada abad ke-21. Bioteknologi terus berkembang dengan penerapan teknik seperti CRISPR untuk editing gen, bioteknologi hijau atau pertanian, bioteknologi merah atau kesehatan, dan bioteknologi biru lingkungan. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi ini menggunakan organisme hidup secara alami tanpa rekayasa genetika untuk menghasilkan produk. Prosesnya biasanya memanfaatkan fermentasi mikroorganisme. Ciri-ciri bioteknologi konvensional adalah yang pertama, berdasarkan proses alami, mengandalkan proses alami seperti fermentasi oleh mikroorganisme tanpa memanipulasi genetik. Yang kedua, menggunakan organisme sederhana, biasanya menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, atau ragi untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, teknologi sederhana, prosesnya sederhana, seringkali dilakukan secara tradisional tanpa alat canggih. 4. Produk berbasis fermentasi sebanyak digunakan untuk menghasilkan makanan atau minuman seperti tempe, keju, yogurt, roti, dan alkohol. 5. Tidak mengubah materi genetik organisme yang digunakan setiap dalam bentuk alami tanpa modifikasi DNA. 6. Ramah lingkungan, prosesnya sering kali tidak menghasilkan limbah berbahaya sehingga lebih ramah lingkungan. Contoh, pembuatan tempe menggunakan ragi, produk kecap melalui fermentasi kedelai. Terima kasih telah mengikuti cara pembuatan tempe yang dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada salah pada pembuatan tempe yang kami lakukan. Wajarlah manusia, bukan nabi, boy. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 让爱在朦胧，隔着心跳又像触碰到你心底的面孔。